Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shingeki Season 7 Chapter 137. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Paman naga berbaju hitam tiba-tiba datang melindungi Aosue dari tusukan Tian Yongxing. Hal ini sontak membuat Aosue berteriak karena dirinya sangat kaget. Kemudian paman naga berbaju hitam pun mengatakan, "Aosue, kehidupan lamaku tidak berguna dan sekarang aku akan menyerah. Jika aku mati, maka biarkanlah aku mati." Tian Yongxing yang sudah marah karena serangannya tidak bisa mengenai Aosue, dia pun kali ini akan melakukan serangan lanjutan. Sambil akan menyerang, Tian Yongxing pun mengatakan, "Kalian jangan membantah, keduanya adalah naga sampah." Setelah mengatakan hal itu, Tian Yongxing pun memberikan serangan sikut pada wajah paman naga berbaju hitam. Hal ini otomatis membuat Aosue yang ada di belakang sang paman juga terkena benturan dari tubuh paman naga berbaju hitam. Kemudian keduanya pun sekarang terlempar akibat kuatnya serangan sikut dari Tian Yongxing. Dan kini Aosue pun berkata, "Paman, tubuhmu berat sekali." Kemudian Aosue kembali berdiri dan dia mencemaskan keadaan dari paman naga berbaju hitam. Aosue pun bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Sang paman pun menjawabnya, "Aosue, selama ini aku tidak pernah menyukaimu. Meskipun adalah kamu putra Raja Naga Tua, tapi semua orang tahu bahwa kamu tidak layak untuk menjadi seorang raja. Tapi hari ini kamu kembali ke kampung halamanmu dan kamu datang dengan sebuah kejutan. Kamu berani melawan dewa kegelapan sendirian, dan selama ini aku telah salah memahami dirimu. Ternyata kamu adalah orang yang sangat hebat." Aosue kemudian menjawab perkataan dari paman naga baju hitam. "Tentu saja kamu tidak bisa menghargaiku selama ini, paman, karena kamu adalah orang yang bodoh. Tapi hal itu belum terlambat. Di masa depan, kamu harus menghormati diriku." Sang paman yang sudah terluka parah, dia pun kemudian memejamkan matanya dan berkata, "Tapi aku sudah terlambat. Mungkin saja saat ini aku akan segera pergi dan bertemu dengan Raja Naga Tua yang telah mati. Aosue, soal klan naga, aku akan memberikan seluruh tanggung jawab pada dirimu mulai sekarang." Setelah mengatakan hal itu, sang paman naga berbaju hitam kemudian mati. Hal ini membuat Aosue tidak percaya bahwa naga bisa mati dengan mudah. Para rakyat naga yang lain kali ini juga bersedih dengan kematian dari naga baju hitam. Dan tiba-tiba saja Aosue kali ini berteriak, "Hei, aku tidak setuju jika kamu mati. Kamu tidak boleh mati. Cepatlah bangun. Jangan pura-pura mati di depanku." Karena sang paman naga berbaju hitam tidak kunjung membuka matanya, Aosue pun menggoyang-goyangkan tubuh dari paman naga berbaju hitam itu. Dan karena sudah kesal, paman naga berbaju hitam pun dilempar begitu saja oleh Aosue. Dan sekarang sang paman pun membuka matanya dan dia terbatuk-batuk karena ternyata dia belum mati. Aosue pun kemudian mengeluarkan taring naganya dan dia berkata, "Bagaimana bisa kamu bercanda di situasi yang seperti ini? Lihatlah, kalian semua akan menyaksikan bagaimana caraku mengalahkan dewa kegelapan." Tidak lama kemudian Tian Yongxing pun kembali muncul di hadapan Aosue dan akan melakukan serangan lanjutan. Karena Tian Yongxing tidak terima bahwa dirinya dikalahkan oleh Aosue. Dan saat ini sebagai dewa kegelapan yang terhormat, maka Tian Yongxing akan membuat Aosue tidak bisa mengangkat kembali kepalanya. Aosue yang sudah sangat geram dengan dewa kegelapan, dia juga mengatakan, "Hei, lihatlah dirimu lebih dulu. Karena seranganku, hidung dan wajahmu bengkak. Tapi kamu masih berbicara bahwa kamu adalah dewa kegelapan yang mulia. Aku benar-benar ingin tertawa melihatmu seperti ini." Tian Yongxing pun menjawab perkataan dari Aosue bahwa saat ini jaring petir milik Aosue tidak akan bisa bekerja lagi pada dirinya. Karena bagaimanapun juga Tian Yongxing akan menunjukkan kekuatan asli miliknya untuk membunuh Aosue. Dia kemudian melesat dengan cepat ke arah Aosue dan mengayunkan senjatanya. Tapi dengan cepat pula Aosue bisa menghindari serangan dari Tian Yongxing dan dia melompat di udara. Setelah itu Aosue pun mengatakan, "Biarkan kamu lihat kekuatan penuh milikku dan biarkan jiwa naga listrikku membakar dirimu."
Setelah itu Aosui pun mengeluarkan sambaran petir yang luar biasa pada tubuh Tian Yongxing. Sang dewa kegelapan itu pun masih bisa menahan serangan yang dilakukan oleh Aosui. Dan dia berkata, apakah hanya sebatas ini serangan petirmu? Itu sangat menggelitik dan itu tidak bisa membuatku mati. Aosui yang melihat Tian Yongxing tidak apa-apa, dirinya kemudian berkata di dalam hati bahwa orang ini seperti mayat dan untuk membunuhnya maka harus mengeluarkan petir yang lebih besar dari biasanya. Setelah itu Aosui pun berteriak, jika begitu aku akan mengeluarkan petir yang lebih besar. Wahai petir dari langit, keluarlah. Dan benar saja, pada saat ini langit pun tiba-tiba menghitam dan dari langit keluar sambaran petir yang sangat besar. Hal ini membuat paman naga berbaju hitam kaget dengan fenomena seperti ini, karena petir yang muncul dari langit jumlahnya tidak terhingga. Semuanya berkumpul menjadi satu dan kemudian membentuk petir yang sangat luar biasa besarnya. Tidak lama kemudian, hasil perkumpulan petir itu pun menyambar dengan keras ke arah tubuh Tian Yongxing yang ada di bawahnya. Hal ini membuat semua orang menjadi ketakutan, karena ini adalah petir legendaris yang dinamakan petir 9 surga. Tian Yongxing yang melihat petir itu muncul dan menyambar dirinya membuat sang dewa kegelapan itu terlihat sangat ketakutan. Ledakan petir 9 surga membuat para naga yang ada di sekitarnya kali ini terlempar, dan semua orang kini dibuat terkejut karena Tian Yongxing masih bisa berdiri setelah menerima sambaran petir 9 surga. Tian Yongxing kemudian berkata, maafkan aku Kaisar, aku tidak bisa menjaga alam naga surgawi di tempat ini. Aku benar-benar minta maaf. Karena sekarang tubuh Tian Yongxing pun sudah terbakar dan dia juga sudah botak tidak memiliki rambut. Kemudian jari dari seseorang pun datang sambil menyentuh Tian Yongxing. Orang itu mengatakan, tidak peduli bagaimanapun kamu sebelumnya, tapi sekarang sudah saatnya kamu pergi. Karena ternyata jari yang menyentuh Tian Yongxing itu adalah Aosui. Dan kini Aosui pun kembali mengatakan, pergi sana dan makan kotoran. Dalam sekejap, tubuh Tian Yongxing pun berubah menjadi tengkorak yang hangus terbakar dan lenyap menjadi debu. Hal ini membuat para naga yang melihatnya sangat takjub dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Aosui. Kemudian naga berbaju biru berkata, ini sungguh sangat luar biasa. Apakah itu benar? Dia benar-benar bisa mengeluarkan petir 9 surga. Petir itu adalah petir legendaris dari klan naga kita. Para pengawal dari suku naga yang pro dengan dewa kegelapan juga terlihat sangat ketakutan dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Aosui. Karena penanggung jawab alam naga surgawi di tempat ini, yaitu Tian Yongxing, telah berhasil dikalahkan. Aosui pun kemudian tertawa dengan keras dan dia melihat ke arah langit. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, bagaimana bisa aku memanggil petir ini? Semua orang tidak tahu bahwa yang mengeluarkan petir ini adalah kakek Gulong. Tapi aku akan diam saja dan merahasiakan hal ini. Monster tua itu memiliki kekuatan luar biasa dan tidak bisa terkalahkan. Saat ini dia berada di belakangku. Aku percaya diri untuk menghancurkan seluruh dewa kegelapan. Dan sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan diriku. Aosui yang telah bisa mengalahkan Tian Yongxing membuat para naga benar-benar tidak percaya. Dan kali ini Aosui pun menjadi bahan perbincangan. Dengan kekuatannya yang hebat itu, paman naga berbaju hitam kemudian berkata, dia benar-benar orang yang bisa diharapkan ketika kami semua sedang dalam keadaan yang tidak berdaya. Dan kini tiba-tiba saja seseorang berteriak, Aosui! Aosui pun melirik karena mendengar suara yang tidak asing bagi dirinya. Dan seseorang itu kembali berkata pada Aosui, aku tidak menyangka bahwa sampah sepertimu akan berani kembali ke tempat ini. Dan ternyata orang yang berbicara itu adalah Aoyilong yang merupakan musuh bebuyutan dari Aosui. Aoyilong yang sudah sangat marah melihat Aosui, dia kemudian berteriak dengan keras, apakah kamu datang untuk menjadi seorang pahlawan kesiangan? Dan hari ini aku Aoyilong akan datang untuk membunuhmu secara pribadi. Mendengar kata-kata dari Aoyilong, Aosui pun kali ini tersenyum dan mengatakan, hai, benarkah? Apakah kamu ingin membunuhku sekarang? Cepat lakukan kalau begitu. Aku sudah tidak sabar untuk melihat kekuatanmu. Setelah itu, Aoyilong pun menyuruh seluruh prajurit naga untuk menyerang Aosui. Dan tiba-tiba saja, hembusan angin yang sangat besar muncul di tempat itu. Hal ini membuat Aoyilong bingung dengan apa yang telah terjadi. Karena sekarang, di langit istana Raja Naga Laut Cina Timur ini, telah banyak burung yang datang. Aoyilong lalu mengatakan, hei, ada apa ini sebenarnya? Kenapa banyak burung terbang ke tempat ini? Dan ternyata
burung yang terbang itu bukan burung biasa, karena itu adalah burung Garuda raksasa. Mata dari Aoyilong pun menjadi terbelalak setelah melihat burung Garuda raksasa terbang menuju ke tempat ini. Bahkan seluruh rakyat naga saat ini juga sangat ketakutan. Kemudian Aosue mengangkat tangannya dan dia mengatakan, "Hei, kalian semua jangan takut, karena burung raksasa ini tidak akan menyerang kalian, karena mereka adalah teman-temanku." Kata-kata dari Aosue ini sontak membuat Aoyilong menjadi kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan kenapa burung Garuda raksasa bisa berteman dengan Aosue? Aoyilong yang sudah ketakutan, dia masih saja penasaran dengan cara Aosue memanggil burung Garuda ke tempat ini. Hal ini benar-benar membuatnya tidak percaya. Tapi bagaimanapun juga faktanya burung Garuda raksasa memang datang ke tempat ini. Dan sekarang burung Garuda itu menampakkan kakinya di atap bangunan istana Raja Naga. Sontak kedatangan burung Garuda raksasa yang banyak ke tempat ini membuat para naga menjadi ketakutan. Karena sekarang burung Garuda raksasa siap melahap mereka kapanpun. Para rakyat naga menjadi ketakutan dan tidak ingin mati dimakan oleh burung Garuda raksasa. Mereka pun membuang senjatanya dan berlari dari tempat ini. Melihat seluruh prajuritnya berlari ketakutan membuat Aoyilong merasa geram dengan mereka semua. Dan sekarang Aoyilong yang juga ketakutan, dia pun kemudian melarikan diri. Satu burung Garuda raksasa kemudian turun dan menginjakkan kakinya di lantai. Dan sekarang burung Garuda raksasa itu pun mendekatkan wajahnya pada Aosue yang sudah berdiri di depannya. Karena ternyata burung Garuda raksasa ini diperintah oleh Yiwachi dan juga Aoling, yang saat ini mereka berdua ada di atas kepala burung Garuda raksasa. Yiwachi kemudian bertanya, "Aosue, apakah kamu baik-baik saja?" Aosue pun menjawabnya, "Hei, kalian seharusnya datang lebih awal, jadi aku tidak harus berjuang begitu keras." Yiwachi pun sambil tertawa menjawab perkataan dari Aosue, "Aduh, hal itu tidak mungkin kulakukan, karena aku harus mengumpulkan banyak burung Garuda, dan ini benar-benar menghabiskan energiku." Aoling pun kemudian menimpali bahwa sekarang burung Garuda raksasa adalah kekuatan yang sangat penting untuk klan naga mereka. Aosue kemudian tertawa dan membenarkan hal itu. Karena kedatangan burung Garuda raksasa ke tempat ini telah menakuti seluruh naga yang pro dengan dewa kegelapan. Karena sebenarnya kedatangan burung Garuda ini sudah menjadi rencana dari Aosue, Yiwachi dan juga Aoling. Aosue lalu bertanya pada Yiwachi, "Hei Yiwachi, kenapa kakek naga Gulong tidak langsung turun ke tempat ini? Karena aku ingin berterima kasih padanya." Yiwachi pun tertawa dan mengatakan bahwa kelak kakek naga pasti akan menemui dirinya. Dan saat ini Aoling pun berkata pada Aosue bahwa meskipun istana Raja Naga Laut Cina Timur sudah pulih, tapi masih banyak hal yang harus dilakukan oleh Aosue saat ini. Karena sekarang Aosue harus mencari Aojioshi kakaknya. Aosue pun membenarkan perkataan dari Aoling, dan Aosue pun akan bertanya pada rakyat naga. Pasti mereka tahu keberadaan dari Aojioshi. Aosue kemudian mengangkat tangannya dan dia berteriak, "Hei kalian, adakah di antara kalian yang mengetahui keberadaan dari Aojioshi?" Beberapa rakyat naga mengatakan tidak tahu. Kemudian satu naga berbaju biru, dia mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa terakhir dia melihat Aojioshi sedang bersama dengan Aobing. Aosue pun menjadi kaget setelah dirinya mendengar nama Aobing. Kemudian Aoling pun mengatakan bahwa Aobing adalah putri Raja Naga Laut Cina Utara. Pada saat tentara Naga Laut Cina Timur dikalahkan, mungkin saja Aobing menyelamatkan Aojioshi dan membawanya. Dengan tatapan mata yang tajam, Aosue pun mengatakan, "Berarti sekarang Aojioshi ada di Laut Cina Utara. Kita berpindah ke tempat dari Aojioshi." Dia yang sudah tidak bisa melihat apapun dan sekarang berada di sebuah ruangan. Aojioshi pun mengatakan, "Aku merasakan mimpi yang aneh. Karena aku merasa Aosue saat ini sedang memimpin manusia naga dan berhasil mengalahkan dewa kegelapan. Ini sungguh sangat menakjubkan. Tapi jika mimpi ini menjadi kenyataan, itu akan menjadi pertanda yang bagus. Dan aku akan segera bertemu kembali dengan adikku." Tiba-tiba saja pintu ruangan dari Aojioshi pun kali ini terbuka. Dan seseorang yang masuk kali ini mengatakan, "Aojioshi, kamu sudah terbiasa tinggal di dalam sini. Seharusnya sekarang kamu sudah lebih baik dari sebelumnya." Dan orang yang menemui Aojioshi itu adalah Aobing. Aobing pun lanjut mengatakan, "Ayahku memang sangat pemarah, tapi dia tidak jahat sama sekali. Jika dirinya memperlakukan kasar dirimu, suatu saat dia pasti akan berubah pikiran.
kamu harus bersabar di tempat ini. Kemudian Aojiyoshi pun berterima kasih pada Aobing yang telah merawat dirinya selama ini. Kedatangan Aobing ke tempat ini adalah untuk memberikan makanan pada Aojiyoshi. Kemudian Aojiyoshi pun berkata pada Aobing, "Aobing, aku baru tahu sekarang bahwa ibuku Monasue telah lama tinggal di istana naga Laut Cina Utara ini. Dia dulu pergi meninggalkanku dan 2 saudara laki-lakiku. Dan berarti saat ini kamu adalah saudara perempuanku." Aobing pun menjawab perkataan dari Aojiyoshi bahwa fakta ini juga baru saja diketahui oleh dirinya. Karena selama berada di tempat ini, Monasue tidak pernah menceritakan tentang masa lalunya. Kemudian Aojiyoshi pun bertanya pada Aobing, "Ibu, orang seperti apa dia?" Aobing pun lalu mengatakan bahwa sang ibu adalah orang yang sangat cuek. Dia sangat acuh dan acuh. Hal itu membuat Aobing tidak berani mendekat pada ibunya. Tapi faktanya kehidupan Aobing tidak jauh lebih baik dari Aojiyoshi. Karena sampai saat ini Monasue tidak pernah berbicara kepada Aobing. Dan dia merasakan sebuah hubungan yang sangat aneh dengan sang ibu. Bahkan hal itu juga dilakukan oleh Monasue pada sang raja. Aobing merasa bahwa dirinya dan ibunya berasal dari dunia yang berbeda. Aobing juga mengatakan pada Aojiyoshi bahwa jangan berharap banyak pada sang ibu. Sambil pergi meninggalkan ruangan dari Aojiyoshi, Aobing pun mengatakan bahwa dia akan segera datang kembali untuk mengecek mata dari Aojiyoshi, apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Dan tiba-tiba saja Aojiyoshi pun mengatakan, "Aobing, perang akan segera datang ke Laut Utara." Hal ini sontak membuat Aobing terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Aojiyoshi ini. Kemudian Aojiyoshi pun melanjutkan kata-katanya bahwa ambisi Dewa Kegelapan sudah sangat tinggi. Mereka tidak akan membiarkan Laut Cina Utara tidak patuh pada Dewa Kegelapan ini. Dan Raja Naga Laut Cina Utara pun juga pasti mengetahui hal ini. Aobing pun kemudian menjawab perkataan dari Aojiyoshi, "Ayahku, dia memiliki ide sendiri. Laut Cina Utara memang tidak suka berteman. Dirimu dulu membenci ayahku. Dan kamu mengatakan bahwa darah terhubung ketika kamu memiliki sesuatu. Tapi itu sungguh tidak masuk akal." Aojiyoshi pun menjawabnya, "Tepat sekali, tapi sekarang inilah yang terjadi. Dan aku tidak bisa menyalahkan siapapun dan pasti semuanya memiliki alasan. Laut Cina Utara saat ini adalah satu-satunya tempat di mana naga bisa berdiri sendiri. Jika Dewa Kegelapan datang, maka biarkanlah aku keluar dan berjuang untuk Laut Cina Utara." Aobing pun menaruh tatapan tajam pada Aojiyoshi. Sambil akan menutup pintu ruangan, Aobing mengatakan, "Kamu tidak perlu khawatir. Jika Dewa Kegelapan berani datang ke tempat ini, aku akan membunuh mereka tanpa meninggalkannya." Di sisi lain, beberapa makanan enak pun tersedia di atas meja. Dan ternyata itu adalah meja milik Raja Naga Laut Cina Utara yang sedang makan enak di tempat ini. Sambil makan dan minum yang enak, ternyata di hadapan Raja Naga Cina Utara telah berdiri beberapa Dewa Kegelapan. Dan Dewa Kegelapan ini mengatakan, "Hei Naga Utara, kalian dulu sangat kuat, tapi sekarang kalian harus tunduk pada kita. Aku membawa perintah dari surga, dan kamu harus menerima perintah tunduk ini." Di luar istana Naga Cina Utara saat ini sedang berhembus angin yang sangat kencang. Para penjaga pun merasakan bahwa angin ini membawa hawa dingin yang sangat menakutkan. Tiba-tiba seorang penjaga pun menunjuk sesuatu yang membuat mereka terkejut. Karena pada saat ini telah datang banyak orang ke istana Naga Cina Utara. Yang ternyata orang-orang itu adalah Dewa Kegelapan yang akan menyerbu tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Naga Laut Cina Utara bisa mengalahkan seluruh Dewa Kegelapan yang akan menyerang istananya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.